Kabut pagi masih menggantung rendah di atas Sungai Kapuas ketika Usman melangkah keluar dari rumah kayu peninggalan kakeknya. Derit papan lantai terdengar pelan, seolah ikut menahan napas bersama alam. Usman adalah pemuda Dayak asli, lahir dan besar di pedalaman Borneo, tempat adat dijunjung tinggi dan janji pada leluhur dianggap lebih berat dari sumpah apapun. Sejak kecil, Usman dikenal pendiam. Tatapannya tenang, langkahnya ringan, namun ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang tidak mudah dijelaskan dengan kata-kata. Orang-orang tua di kampung sering berbisik, menyebut bahwa darah leluhur mengalir kuat di tubuhnya. Anak itu punya pelindung, kata mereka. Bukan pelindung biasa. Ayah Usman telah lama wafat, menyisakan pesan terakhir yang selalu terngiang di telinga Usman, jaga diri, jaga adat, dan jangan pernah gunakan ilmu untuk kesombongan. Pesan itu sederhana, namun berat. Karena Usman tahu, dirinya memang mewarisi sesuatu, ilmu sakti yang tak semua orang mampu menanggungnya. Hari itu, Usman berniat pergi ke pasar besar di kota kecamatan. Sudah beberapa bulan ia membantu ibunya berdagang hasil hutan, rotan, madu liar, dan akar obat. Namun belakangan, pasar tak lagi aman. Nama Ucok Borok mulai sering disebut, seorang penguasa pasar yang kejam, memeras pedagang kecil, dan konon memiliki ilmu hitam yang membuatnya kebal senjata. Jangan ke pasar hari ini, men, kata ibunya sambil mengikat kain di pinggang. Wajahnya cemas. Ucok Borok sedang mencari masalah. Banyak orang dipukulnya. Usman tersenyum tipis. Aku hanya berdagang, Mak. Tak mencari masalah. Namun jauh di dalam hati, Usman merasakan firasat yang aneh. Tanah seperti bergetar pelan di bawah telapak kakinya. Burung enggan berkicau. Alam memberi tanda yang hanya dipahami oleh mereka yang masih mendengar suara hutan. Saat Usman menapaki jalan tanah menuju dermaga kecil, kenangan masa lalu menyeruak. Ia teringat malam ketika kakeknya mengajarinya duduk bersila di depan api unggun, membaca mantra kuno dalam bahasa Dayak yang nyaris punah. Api kala itu tidak membakar kulit Usman. Pisau kecil yang ditempelkan ke lengannya tak meninggalkan luka. Sejak malam itu, Usman tahu dirinya kebal, tapi kebal bukan untuk dipamerkan. Di kejauhan, suara mesin perahu mulai terdengar. Pasar menunggu, dan takdir, tanpa sepengetahuan siapapun, mulai menyusun langkah pertama menuju pertemuan yang akan mengguncang penguasa pasar dan membuka rahasia besar tentang kekuatan sejati Usman. Perahu kayu bermesin tua itu merapat perlahan di dermaga pasar. Usman melompat ringan ke papan basah, memanggul karung rotan di pundaknya. Bau amis sungai bercampur keringat, asap rokok, dan teriakan pedagang memenuhi udara. Pasar ini dulu ramai oleh tawa dan tawar-menawar jujur, namun kini suasananya terasa berbeda, tegang, penuh bisik-bisik dan rasa takut yang disembunyikan. Usman berjalan menyusuri lorong sempit di antara lapak-lapak. Beberapa pedagang yang mengenalnya menunduk pelan, sebagian memberi isyarat agar ia berhati-hati. Mata mereka tak lagi berani menatap bebas. Di sudut pasar, berdiri sekelompok pria bertubuh kasar, bertato, bersenjatakan parang dan besi pendek. Mereka adalah anak buah Ucok Borok. Nama itu kembali terngiang di kepala Usman. Ucok Borok bukan orang sembarangan. Datang dari luar daerah, menguasai pasar dengan kekerasan dan ancaman. Konon, tubuhnya dipenuhi ilmu kebal. Parang pernah patah di lengannya, dan peluru katanya memantul dari dadanya. Banyak yang mencoba melawan, tapi tak satu pun berhasil. Usman menggelar tikar kecil dan mulai menata dagangannya. Belum lama ia duduk, seorang pedagang tua di sebelahnya berbisik lirih, "Men, kalau mereka datang, bayar saja. Jangan melawan." Usman menoleh. "Berapa yang mereka minta?" "Setengah hasil dagang," jawab si pedagang. Dengan mata berkaca-kaca. "Kalau tidak, lapak dihancurkan, orangnya dipukuli." Usman terdiam. Dadanya terasa panas, namun wajahnya tetap tenang. Ia teringat pesan ayahnya, jangan gunakan ilmu untuk kesombongan. Tapi bagaimana jika ilmu itu digunakan untuk melindungi yang lemah? Tiba-tiba, langkah berat terdengar mendekat.
Lorong pasar mendadak sunyi. Anak buah Ucok Borok berhenti di depan lapak Usman. Salah satu dari mereka, berleher besar dan bermata dingin, menendang karung rotan hingga terjatuh. "Hei, anak kampung," katanya kasar. "Kau tahu aturan di pasar ini?" Usman berdiri perlahan. "Aku hanya berdagang, seperti yang lain." Pria itu tertawa mengejek. "Aturannya sederhana. Bayar, atau pergi dengan tangan kosong." Beberapa pedagang menahan napas. Mereka yakin Usman akan bernasib sama seperti yang lain. Namun Usman justru menatap lurus ke mata pria itu, tatapan yang tenang, dalam, dan entah mengapa membuat lawannya ragu sesaat. "Aku tidak punya uang untuk diserahkan pada ketidakadilan," jawab Usman pelan. Suasana menegang. Anak buah itu mengangkat besi pendek, siap memukul. Di saat itulah angin pasar berembus aneh, membawa debu berputar di kaki Usman. Dari kejauhan, sebuah sosok besar memperhatikan Ucok Borok sendiri, berdiri di beranda pasar, tersenyum sinis. "Menarik," gumamnya. "Ada pemuda yang belum tahu takut." Dan tanpa disadari siapapun, benturan kecil ini akan menjadi awal dari pertarungan yang akan mengubah keseimbangan kekuasaan di pasar selamanya. Besi pendek itu melayang cepat ke arah kepala Usman. Beberapa pedagang menutup mata, tak sanggup melihat apa yang akan terjadi. Suara benturan keras terdengar, klang, namun bukan suara tulang yang retak, melainkan logam yang seperti menghantam batu. Anak buah Ucok Borok terhuyung ke belakang. Besi di tangannya penyok, sementara Usman masih berdiri tegak, tak setetes darah pun mengalir dari kepalanya. Wajah Usman tetap datar, seolah pukulan itu hanyalah hembusan angin. Apa-apaan ini?" Pria itu terbelalak. Bisik-bisik mulai menyebar cepat di antara para pedagang. Ada yang menyebut nama leluhur, ada yang beristighfar, ada pula yang langsung mundur ketakutan. Usman menarik napas panjang. Ia tak berniat memperlihatkan kekuatannya, tapi keadaan memaksanya. "Aku tak ingin bertarung," kata Usman tenang. "Pergilah." Namun harga diri anak buah itu sudah tercabik. Dengan geram, ia mengayunkan parang ke arah lengan Usman. Kali ini lebih keras, lebih brutal. Parang itu mengenai lengan Usman, dan kembali, suara logam bertemu sesuatu yang mustahil ditembus. Parang itu terlempar dari genggaman, bilahnya retak. Kerumunan pecah. Beberapa orang berteriak, yang lain berlari menjauh. Anak buah Ucok Borok pucat pasi, lututnya gemetar. Ia mundur perlahan, lalu berbalik lari tanpa berkata apa-apa. Dari beranda pasar, Ucok Borok menyipitkan mata. Senyum sinisnya perlahan menghilang, digantikan ekspresi penuh minat. "Kebal," gumamnya. "Sudah lama tak bertemu yang seperti ini." Ucok Borok melangkah turun. Tubuhnya besar, penuh bekas luka, kulitnya gelap dan kasar. Aura berat menyelimutinya, membuat orang-orang spontan menyingkir membuka jalan. Setiap langkahnya seperti menekan tanah. "Kau siapa, anak muda?" Suaranya dalam dan serak. "Berani menolak aturanku." Usman menatapnya tanpa gentar. "Namaku Usman. Aku hanya ingin berdagang dengan tenang." Ucok Borok tertawa pendek. "Tenang, di wilayahku." Ia berhenti tepat di depan Usman. "Kalau kau memang kebal, kita lihat seberapa jauh." Ucok Borok mengambil sebilah pisau kecil dari pinggangnya, lalu tanpa peringatan, menusukkannya ke dada sendiri. Duk, pisau itu berhenti, tak menembus kulit. Ia mencabutnya sambil tertawa. "Lihat, kita sama." Usman merasakan getaran aneh di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa musuh di hadapannya bukan orang sembarangan. Ini bukan sekadar preman pasar, ini pertarungan dua ilmu, dua warisan kekuatan yang berbeda jalan. Ucok Borok mendekatkan wajahnya. "Malam ini," katanya pelan tapi mengancam, "datanglah ke gudang tua di pinggir pasar. Kita selesaikan tanpa penonton." Usman mengangguk perlahan. "Aku akan datang." Saat Ucok Borok pergi, pasar masih diliputi keheningan. Para pedagang menatap Usman dengan campuran kagum dan takut. Usman sendiri menunduk, hatinya berat. Ia tahu, langkah yang baru saja diambilnya tak bisa ditarik kembali. Malam nanti, kekuatan sejati akan diuji.
Dan hanya satu yang akan tetap berdiri, malam turun cepat di pasar yang telah sepi. Lampu-lampu redup bergoyang tertiup angin, memantulkan bayangan panjang di dinding gudang tua. Usman berdiri sendirian di depan bangunan reot itu, napasnya teratur, pikirannya jernih. Ia menutup mata sejenak, mengingat pesan leluhur, ilmu bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan keseimbangan. Dari balik gelap, langkah berat terdengar. Ucok Borok muncul, membawa senyum tipis dan aura dingin yang menekan dada. Tanpa banyak kata, keduanya saling menatap. Pertarungan tak terhindarkan. Dan malam itu menjadi saksi janji, hanya satu kekuatan yang akan menguasai pasar setelah fajar menyingsing. Ucok Borok menyerang lebih dulu. Tinju besarnya menghantam dada Usman dengan kekuatan penuh. Buk, suaranya berat, namun tubuh Usman hanya terdorong satu langkah ke belakang. Usman membalas dengan satu pukulan pendek. Tidak keras, tidak cepat, namun Ucok Borok terpental dan menghantam dinding gudang. Kayu tua retak, Ucok Borok tertawa serak sambil berdiri. Menarik, dua ilmu telah saling menyentuh. Dan keduanya sadar, ini bukan pertarungan biasa. Ucok Borok menggumamkan mantra pelan. Udara di dalam gudang mendadak dingin, lampu minyak bergetar hebat. Dari tubuhnya tercium bau amis, seperti darah lama. Ia menerjang lagi, kali ini lebih liar. Setiap pukulan membawa tekanan aneh, seolah menghantam bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Usman memejamkan mata sesaat, menjejakkan kaki ke tanah. Ia merasakan denyut leluhur mengalir kuat. Saat matanya terbuka, serangan Ucok Borok berhenti di udara, tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Ilmu gelap telah dikeluarkan. Dan Usman tahu, pertarungan ini segera mencapai puncaknya. Ucok Borok menggeram marah. Wajahnya memerah, urat di leher menegang. Ia tak menyangka ilmunya bisa tertahan. Dengan teriakan keras, ia menghantam lantai gudang hingga papan-papan kayu pecah. Kau mempermalukanku, teriaknya. Usman tetap tenang. Berhenti sekarang. Ini belum terlambat. Namun amarah telah membutakan Ucok Borok. Ia menyerang tanpa kendali, mengerahkan seluruh kekuatannya. Setiap langkahnya berat, penuh niat membunuh. Usman menghela napas pelan. Ia tahu, jalan damai telah tertutup. Saat Ucok Borok menerjang terakhir kali, Usman bergerak. Langkahnya ringan, nyaris tak terdengar. Ia memusatkan tenaga ke satu titik, seperti yang diajarkan kakeknya. Satu pukulan dilepaskan, tepat ke dada Ucok Borok. Tak ada ledakan, tak ada kilat. Hanya suara napas yang terhenti. Ucok Borok terdiam, matanya membelalak, tubuhnya kaku sejenak sebelum terhempas ke lantai. Ilmu kebalnya runtuh seketika. Pukulan leluhur telah menembus segalanya. Ucok Borok berusaha bangkit, namun tubuhnya tak lagi patuh. Nafasnya terengah, kekuatannya seolah tersedot abis. Aura gelap yang menyelimutinya perlahan memudar. Apa yang kau lakukan? Bisiknya lemah. Usman berdiri di depannya. Aku hanya mengembalikan apa yang kau ambil secara paksa. Ucok Borok terjatuh lagi, kali ini tak bergerak. Penguasa pasar yang ditakuti akhirnya runtuh, bukan oleh dendam, tapi oleh kekuatan yang lebih murni. Saat fajar menyingsing, kabar kekalahan Ucok Borok menyebar cepat. Gudang tua itu sunyi, hanya menyisakan jejak pertarungan malam tadi. Para pedagang mulai kembali ke pasar dengan langkah ragu, lalu perlahan lega. Tak ada teriakan, tak ada ancaman. Usman telah pergi sebelum matahari terbit. Ia tak mencari pujian, cukup tahu, ketakutan telah berakhir. Beberapa hari kemudian, pasar mulai hidup kembali. Pedagang kecil berdagang tanpa takut, tawa terdengar lagi di lorong-lorong sempit. Usman muncul sesekali, membantu yang lemah, tanpa menonjolkan kekuatannya. Ia hanya tersenyum tipis, seperti angin pagi yang lembut. Kedamaian perlahan kembali. Hanya mereka yang memahami leluhur tahu siapa sebenarnya yang menjaga pasar itu. Di tepi sungai, Usman duduk termenung sambil menatap air yang mengalir. Ia teringat kata-kata kakeknya, ilmu sejati adalah untuk melindungi, bukan untuk menyombongkan diri. Hatinya tenang. Semua yang terjadi malam itu bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang menjaga keseimbangan.
Usman tersenyum pelan, merasakan keberadaan leluhur yang selalu menuntunnya. Pasar kini berbeda. Tidak lagi dikuasai oleh ketakutan dan kekerasan. Para pedagang yang dulu terpaksa menyerahkan separuh hasil dagang mereka kini bebas berdagang dengan tenang. Kabar tentang kekalahan Ucok Borok menyebar ke seluruh kecamatan, membuat preman lain yang sebelumnya berani mengganggu juga mundur perlahan. Usman, meski masih muda, mulai dikenal bukan hanya sebagai pemuda Dayak biasa, tapi sebagai sosok yang membawa perubahan. Namun, ia tidak pernah mencari pujian atau kedudukan. Setiap kali seseorang memuji keberaniannya, ia hanya tersenyum, menundukkan kepala, dan kembali ke kesederhanaan hidupnya. Ia tetap menjual rotan, madu liar, dan akar obat dengan harga wajar kepada siapapun yang datang. Selain itu, para pedagang mulai meniru cara Usman hidup, jujur, disiplin, dan tetap menghormati adat. Secara perlahan, pasar menjadi komunitas yang bersatu, saling menolong, bukan saling menindas. Anak-anak yang dahulu takut berjalan di lorong-lorong pasar sekarang berlari-lari sambil tertawa, melihat para pedagang bercengkerama tanpa rasa takut. Usman pun menyadari sesuatu yang lebih besar daripada pertarungan fisik dengan Ucok Borok. Pertarungan itu hanyalah simbol. Yang sesungguhnya ia menangkan adalah kepercayaan, keamanan, dan kehormatan komunitas. Setiap tindakan yang ia ambil, setiap pukulan yang dilepaskan, bukan untuk memamerkan kekuatan, tapi untuk mengembalikan keseimbangan yang sudah lama hilang dari pasar. Di sisi lain, Ucok Borok yang kalah kini menjadi peringatan bagi banyak orang. Ia hilang dari pasar, namun namanya tetap menjadi cerita, sebagai contoh bagaimana kesombongan dan kekuasaan tanpa hati akan selalu dikalahkan oleh mereka yang memegang prinsip dan keberanian sejati. Di mata Usman, semua ini hanyalah awal. Ia tahu ilmu yang diwariskan leluhurnya bukan hanya untuk satu pertarungan, tapi untuk menjaga komunitas dan alam di sekitarnya. Hutan, sungai, dan pasar, semua bagian dari satu keseimbangan yang harus dijaga. Usman belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah yang membuat seseorang ditakuti, tapi yang membuat banyak orang hidup aman, damai, dan bebas dari ketakutan. Dengan itu, Usman mulai mengajarkan beberapa ilmu yang ia kuasai, bukan untuk pertempuran, tapi untuk melindungi diri dan orang-orang yang lemah. Anak-anak Dayak yang ingin belajar disiplin, keberanian, dan pemahaman tentang hutan dan adat kini datang kepadanya. Ia menjadi sosok yang dihormati, tapi tetap rendah hati, menyatu dengan alam dan komunitasnya. Malam-malam Usman kini sering dihabiskan di tepi sungai, mengamati air yang mengalir, mendengar angin, dan berbicara dengan leluhur. Ia tahu, setiap generasi harus belajar dari yang sebelumnya. Keseimbangan bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang hati, pikiran, dan hubungan dengan alam. Pasar itu tetap ramai, namun kini lebih hidup dan damai. Dan di tengah itu semua, Usman tetap menjadi bayangan tenang, pemuda Dayak yang tidak hanya kebal secara fisik, tapi juga kuat secara moral, spiritual, dan sosial. Ia adalah simbol bahwa keberanian sejati tidak selalu terlihat dengan senjata, tapi dengan prinsip, disiplin, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran. Bertahun-tahun setelah malam pertarungan di gudang tua itu, kisah Usman menjadi legenda di seluruh kecamatan. Namanya disebut bukan karena kekuatan fisik yang menakjubkan, tapi karena keberanian, kebijaksanaan, dan kepedulian yang nyata terhadap orang-orang di sekitarnya. Pedagang kecil masih menceritakan malam ketika Usman menghadapi Ucok Borok, bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan yang membuat semua orang merasa aman. Pasar yang dulu syarat ketakutan kini hidup dengan harmonis. Setiap pedagang tahu batasnya, namun mereka juga merasakan bahwa keadilan dan perlindungan ada bagi mereka yang lemah. Tidak ada lagi pemeras, tidak ada lagi penguasa yang menindas. Nama Ucok Borok menjadi peringatan bagi generasi baru, kekuasaan yang dibangun dengan ketakutan pasti runtuh ketika dihadapi dengan keberanian yang murni. Usman sendiri tetap sederhana. Ia masih tinggal di rumah kayu di tepi sungai, berjalan di hutan, menanam obat-obatan tradisional, dan menolong siapapun yang membutuhkan.
Anak-anak Dayak datang kepadanya untuk belajar tentang hutan, adat, dan ilmu yang diwariskan leluhur. Ia mengajarkan mereka disiplin, keberanian, dan rasa hormat terhadap alam dan sesama manusia. Tidak ada kesombongan, tidak ada pamer kekuatan. Hanya ketenangan, keteguhan hati, dan tanggung jawab yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap malam, ketika bulan memantul di permukaan Sungai Kapuas, Usman duduk di tepi air. Ia mengingat ayahnya, kakeknya, dan semua pesan leluhur yang telah membentuknya. Ia tahu bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk mengalahkan orang lain, tapi kemampuan untuk menjaga keseimbangan, melindungi yang lemah, dan hidup selaras dengan alam. Masyarakat mulai menilai Usman bukan sekadar pemuda, tapi simbol harapan, keadilan, dan keberanian yang tidak menindas. Orang-orang datang dari desa lain, dari kota kecil, bahkan dari luar Borneo, untuk mendengar kisahnya. Mereka belajar bahwa seorang manusia bisa memiliki kekuatan yang menakutkan, namun tetap rendah hati dan bijaksana. Di hati Usman, semua itu hanyalah tanggung jawab yang terus berjalan. Ia tidak mencari ketenaran atau penghargaan, karena ia tahu bahwa legenda yang paling berharga adalah yang hidup dalam hati orang-orang, bukan di buku atau cerita. Dan dengan setiap langkahnya, setiap senyuman, dan setiap nasihat yang ia berikan, Usman membuktikan bahwa seorang pemuda Dayak sederhana pun bisa menjadi pelindung, guru, dan penjaga keseimbangan. Begitulah kisah nyata Usman, pemuda yang kebal, pemilik ilmu sakti, tetapi juga seorang manusia yang memahami arti sejati dari kekuatan dan tanggung jawab. Dari malam gelap penuh pertarungan hingga fajar damai yang terus menyinari pasar, legenda Usman abadi. Ia bukan hanya nama, tapi inspirasi bagi siapapun yang ingin hidup berani, bijaksana, dan benar di tengah dunia yang kadang keras dan tak adil. Pasar tetap ramai, hutan tetap hijau, sungai tetap mengalir, dan di tengah semuanya itu, Usman tetap menjadi bayangan tenang yang menjaga keseimbangan, seorang legenda hidup, abadi dalam hati semua orang yang mengenalnya.